kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Seorang pria di Rejang Lembong, Bengkulu nekat menganiaya istrinya sampai tewas. Dilakukan upaya antisipasi akan terjadinya suicide pandemic atau pandemi bunuh diri. Berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Aktor Gary Iskak yang terseret kasus narkoba jenis sabu kini diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Setiap hari, dunia dipenuhi berita tentang luka, tentang amarah, tentang hilangnya nurani. Peradaban macam apa yang kita wariskan bila martabat manusia kian hilang? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Peradaban yang terhormat diawali oleh manusia-manusia yang bermartabat, yang menegakkan akhlak mulia. Mungkin kita tak bisa mengubah segalanya dari luar, tapi kita bisa memulainya dari dalam. Hidupkan setitik cahaya di setiap penjuru, karena dari titik-titik cahaya kecil itu lahirlah sinar yang menerangi dunia. Mari jadi bagian dari cahaya. Bersama kita menyalakan harapan untuk peradaban. Cek, 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 sound. Suara Noga sudah terdengar, Bapak Ibu, Ayah Bunda? Alhamdulillah ya, karena sudah terdengar, mari sama-sama kita mulai kajian kita pagi hari ini ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali subuh hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul. Allah masih izinin kita untuk bisa bareng-bareng belajar lagi, ketemu lagi sama guru kita, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, kondisi yang penuh dengan motivasi harusnya ya, insya Allah. Karena setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita rasakan setiap harinya ini insya Allah eh, selalu membawa manfaat buat kita. Maka dari itu, di awal ini seperti biasa Nuga mau ngajak kita sama-sama bersyukur dulu, yuk kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah diri kita, keilmuan kita, semakin Allah tambah rezeki kita, semakin Allah hadirkan kebermanfaatan buat hidup kita ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga mau ngajak seperti biasa kita langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin kita sering mendawamkan ini, semakin kita sering mengucapkan, kita menjadikan bersolawat ini sebagai habit. Setidak-tidaknya sehari yang minimalnya 10 kali lah ya gitu ya kita bersolawat. Semoga Allah semakin
teguhkan hati kita, teguhkan istiqomah kita, kita semakin konsisten dalam belajar. Allah izinkan kita untuk terus bisa bergabung dan bisa punya peran dalam program-program dakwah dimanapun bentuknya ya, dimanapun wadahnya insya Allah. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Sudah ada 88 orang, Alhamdulillah. Bu Safera ini cerah banget nih, Masya Allah ya. Pakai kerudung warna hijau, Subhanallah ya. Ada Bu Siti Karimah juga yang sudah standby seperti biasa, sehat-sehat Ibu. Ada Bu Murdaningsi dan ada Bu Zaliyah, Masya Allah ya. Sudah ada 4 orang yang raise hand pagi ini. Jadi mangga silakan seperti biasa, kalau sama Ustaz Indra kan kita pasti baca-baca ayat Quran ya. Jadi yang mau raise hand boleh, dan yang nggak ada udzur syar'i, kita sama-sama open camp ya, yang nggak ada halangan boleh temenin kita untuk bisa open camp pagi ini insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau sharing dikit sebentar di awal ini. Jadi insya Allah terus berbuat baik ya gitu ya sama siapapun, baik di keluarga ya, di masyarakat, atau dimanapun kita berada hari ini, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan usaha, di lingkungan bisnis, pokoknya dimanapun kita hadir di sana, semoga selalu kebaikan yang kita sebarluaskan gitu, karena insya Allah ini bukan tentang kita dengan orang lain gitu, ini bukan tentang aku dan kamu, atau aku dan mereka, atau kita dan mereka, tapi ini tentang aku dan Allah, kita dan Allah. Karena kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi insya Allah, Allah punya rumus dan hitungannya sendiri, Allah punya rumus dan hitungannya masing-masing. Ketika kita ngasih air susu dibalas dengan air tuba atau dibalas dengan air comberan, nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah akan kembali jadi air susu kok dari jalan-jalan yang lain. Jadi insya Allah semoga kita semua yang hadir di titik balik setiap paginya ini semangatnya selalu sama, untuk bisa terus-terus menebar kebaikan untuk banyak orang ya. Jadi semakin kita ngaji, semakin baik akhlak kita, semakin baik adab kita kepada semua orang ya insya Allah. Dan di awal ini Nuga mau membuka peluang kebaikan seperti biasa. Salah satunya adalah dengan sedekah dan berinfak lewat titik balik. Dan insya Allah kami selalu punya ruang untuk Bapak Ibu Ayah Bunda mau menyalurkan sebagian hartanya dalam rangka mengikat ilmu, dalam rangka meningkatkan komitmen dalam belajar, dalam rangka meningkatkan konsistensi dan keistiqomahannya dalam memperdalam ajaran Qurannya. Jadi mangga boleh di scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya seperti biasa ya, ke Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik. Semoga semua yang sudah ayah bunda titipkan dan sudah ayah bunda salurkan ini bisa kembali menjadi keberkahan hidup ya, insya Allah. Suaranya bindeng ya Kang Nuga. Iya nih Bu, Masya Allah. eh, Kayaknya efek hujan ya. Semalam hujan-hujanan pulang gitu ya, malam-malam. Jadi tadi subuh agak serak-serak dikit gitu ya, agak sakit-sakit tenggorokan dikit, tapi nggak apa-apa. Setelah masuk Zoom ketemu Bapak Ibu Ayah Bunda, Allah izinkan sakitnya mereda. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda. eh, Nuga juga mau ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh keluarga STB. Ini sudah bulan November, Nuga sudah mulai lupa menghitung sudah bulan keberapa keluarga STB berhimpun gitu ya, berkumpul mensupport program dakwah dari titik balik. 3 bulan, Bunda ya. Lebih kayaknya, lebih dari 3 bulan ya STB itu insya Allah. Ya berapapun itu, tapi minimalnya mungkin 3 bulan. Nuga ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Dan alhamdulillah sampai hari ini makin banyak orang yang masuk, makin banyak ayah bunda yang masuk ke STB. Harapannya bukan hanya kita yang tanda kutip butuh untuk dinasehati oleh guru kita ya, butuh komunitas yang makin menguatkan kita di dalamnya gitu ya. Tapi lebih dari itu, kita bisa punya peran ya, kita bisa punya legacy, kita punya jadi wasilah kebaikan untuk banyak orang ya, amin ya rabbal alamin. Dan Nuga mau informasikan sebelum sapa-sapa guru kita ini, Nuga mau informasikan kayaknya 2 hari kemarin kita sepi-sepi aja gitu ya informasinya, apa namanya, belum ada informasi terkait kegiatan kita di akhir pekan ini akan ada apa. Nah insya Allah pagi hari ini Nuga mau spill, Nuga mau kasih surprise, Masya Allah. Surprise-nya adalah kita akan ada kelas eksklusif di hari Sabtu dan hari Ahad. Temanya adalah sepertiga malam yang menyelamatkan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Ustazah Aini dan Ustadz Indra Firmansyah. Nah ini insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah punya habit apa namanya
sholat malam, sholat tahajud gitu ya, bangun di sepertiga malam, insya Allah ini akan diperdalam materinya di sini gitu ya, terkait dengan tata caranya, hikmahnya seperti apa, dan maknanya kita akan gali sama-sama Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Gitu ya. Jadi silahkan, ini bukan lagi Nuga minta yang butuh banget daftar, enggak. Jadi Nuga pengen semuanya daftar yuk gitu, karena insya Allah sepertiga malam ini adalah salah satu cara Allah hadir bersama kita semua gitu ya, bersama kita, cara terbaik untuk kita bisa berkomunikasi intens, berkomunikasi pokoknya di sana tuh luruh semua aib, luruh semua topeng di dunia gitu ya, pokoknya kita aslinya tuh akan muncul di sepertiga malam. Maka dari itu menurut Nuga ini bukan lagi sekedar penting, tapi ini harus kita ikutin ya. Jadi insya Allah silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda, nanti link daftarnya akan dikirim oleh teman-teman dari Titik Balik. Dan seperti biasa, Nogo mau infokan, kelas premium di bulan Desember akan berjalan ya, bersama dengan Dr. Yusafianza dan Teh Garlica Maulidia dengan tema Sehat Jiwa Raga. Tujuannya adalah ini kita bisa praktek langsung ya, karena materi atau prakteknya terkait dengan Bakam Sunnah dan Soul Recovery gitu ya. Kita apa namanya, mengobati luka batin, mengobati penyakit-penyakit hati yang mungkin masih ada sisa-sisanya, dan kita belajar apa namanya, praktek fisik bekam sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau yang ini, kalau yang lagi butuh banget silahkan daftar gitu ya. Jadi insya Allah ini bisa jadi wasilah kebaikan juga untuk kita semua. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, boleh nggak kita sama-sama ramaikan layar kita dengan emoticon seperti biasa, Insya Allah ya. Boleh kasih roket gitu ya. Noga kalau udah minta emoticon kayak minta disawer ya, minta disawer di TikTok gitu. Ayo Bapak Ibu, ayo Bunda sawer gitu ya. Tapi enggak lah ya, Insya Allah emoticon ini adalah salah satu bentuk kita sudah siap belajar dan kita mau menebarkan vibrasi positif pagi ini ya, Insya Allah. Karena sudah semangatnya luar biasa Bapak Ibu Ayah Bunda. Sekarang Noga mau sapa-sapa guru kita yang sudah standby ini. Assalamualaikum Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ganti kope ya tadi kayaknya Ustaz Indra. Iya ganti ini Masya baru. Allah. Dia afirmasi, Iya Masya Allah. Itu jadi itu khusus nggak boleh dipakai khusus sama ya. saya itu Ustaz ya. Luar biasa kan luar biasa ya. Masa. Masya Allah. Baik Ustaz, seperti biasa. eh, Akan sampai ke suatu titik mata kita terbelalak ya. Ya orang kalau udah kena masalah kan biasanya matanya terbelalak baru melek ya kan. Dulu waktu belum ada masalah dikasih tahu ngeyel. Ya dikasih tahu ngebantah, dikasih tahu banyak alasan. Tapi begitu udah kejadian, ya baru dah melek, barulah terbelalak matanya, barulah dia ngomong. Biasanya ngomong begini, nggak nyangka loh jadi kejadian begini, ya kan? Nggak nyangka. Ya nggak perlu disangka ya, harusnya kan sudah ada informasi awalnya ya. Kok kalau udah disangka, saya yakin nggak akan kejadian. Semua memang tidak disangka, tapi kan udah dikasih tahu ya nggak? Apalagi kalau baca Quran. Ya, insya Allah kita akan pelajari ini 40 ayat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ambil ilmunya dan hikmahnya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan. Itu Kang Luna. Baik, Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Indra. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda ini siap-siap ya. Insya Allah ini akan banyak peringatan mungkin pagi hari ini. Jadi siapkan mentalnya, jangan sampai kena mental. Tapi utamanya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya mindful. Sambil siap-siap nyiapin mushaf, nyiapin catatan, nyiapin kopi dan teh pendamping. Kita sama-sama nonton dulu ya seperti biasa. Kita saksikan video yang berikut ini. Hari ini
Dunia makin bising, tapi sepertiga malam tetap sunyi. Di saat semua mata terpejam, di sanalah Allah membuka pintu bagi jiwa-jiwa yang mencari arah. Di dalam sunyi itu, Allah menunjukkan arah bagi mereka yang tersesat, menenangkan yang gelisah, dan menyelamatkan yang hampir menyerah. Saat ini, kamu butuh waktu untuk berbicara dengan Tuhanmu di sepertiga malam dan menemukan kembali makna tahajud yang menyelamatkan dalam webinar eksklusif Sepertiga Malam yang Menyelamatkan bersama Ustadz Indra Firmansyah dan Ustazah Aini. Seringkali hadir di sepertiga malam bisa mengubah sisa hidupmu selamanya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sama-sama berdoa dulu seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilakan. Falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan Kang Muga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan terbaik, takdir terbaik, kehidupan terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa juga terus kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa kembali di webinar titik balik ya, Quran Talks. Biasanya hari Senin, karena kemarin qadarullah hari Senin saya harus check up ke dokter. Jadwal dokternya jam 7 pagi, jadi saya tukeran ke hari Rabu dulu sementara. Pekan depan kita kembali lagi ke hari Senin insya Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Qiyamah. Kita akan pelajari tafsirnya dan juga hikmahnya supaya jadi ilmu dalam kehidupan kita. Ya. Dan sudah ada ini 13 yang raise hand yang insya Allah akan baca. Ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita banyak ilmu yang bisa diperoleh ya, dan banyak kesadaran yang bisa ditumbuhkan setelah kita mempelajari surat Al-Qiyamah ini ya. Karena di surat Al-Qiyamah ini ya pada akhirnya nanti kita akan terbelalak juga gitu ya. Pada akhirnya kita semua akan terbelalak. Baik, kita langsung saja.
Ibu Murdaningsi boleh baca surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 6. Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 6. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qiyamah, surah ke-75, yang ayat satunya. Artinya aja ya, Ustaz ya? Boleh sama Arabnya, boleh sama artinya. Yang penting agak disegerakan. Takut nggak kebagian waktunya. Siap. Artinya aja ya, Ustaz. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qiyamah, ayat 1 sampai 6. Ada satunya yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang kedua, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayat ketiga, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Yang keempat, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayat kelima, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ayat keenam, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Sadaqallahul-Azim. Terima kasih banyak Bu Murdaningsi, barakallahu fiik. Bapak Ibu, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kita memahami hari kiamat adalah hari kehancuran ya. Padahal kiam itu koma, kata dasarnya koma, yakumu, kiamun. Koma itu artinya berdiri, Bu, tegak ya, tegak. Jadi kalau kita ngomong hari kiamat sebetulnya adalah hari tegaknya hukum-hukum Allah, hari tegaknya pembalasan, perhitungan ya Bu ya, hari tegaknya semua janji-janji Allah, hari terjadinya keputusan Allah. Jadi kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro berarti buminya hancur dulu Bu ya, selesai, semua manusia selesai. Tapi ada yang namanya kiamat sugro Bu, yang terjadi di masing-masing kita. Ya. Semua yang kita lakukan pada akhirnya akan selesai Bapak Ibu, akan masuk ke area pertanggungjawaban. Saya begitu dulu ngisi kajian rutin, kiamat kemarin sebentar ya Bu ya. 7 hari masuk rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Seminggu di rumah saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngisi kajian juga belum mulai. Ya, itu kiamat tuh sedikit, kiamat sugro. Pada saat itu banyak ya, pada saat kiamat sugro terjadi, misalnya orang bisnisnya bangkrut, orang dagangnya bangkrut ya Bu ya. Kiamat tuh artinya selesai. Tegak hari pembalasan. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak dengan cara Allah, maka kita akan masuk ke hari pembalasan. Koma yakumu kiaman, ya, tegak. Nah, orang-orang yang hari ini berbisnis, berusaha, bekerja tidak dengan cara Allah, akan sampai ke satu titik hari pembalasan. Soon or later, cepat atau lambat, akan masuk ke hari pembalasan. Dan biasanya kalau sudah masuk ke hari pembalasan, yang terjadi ayat 2, manusia baru nyesel. Betul lah, Bu? Ya kan? Makanya Allah bersumpah dengan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan hati yang banyak nyesel. Umumnya manusia, ya Bu, ini 298 orang. Kalau udah kejadian baru nyesel, betul dah? Ya Bu ya. Dulu waktu belum kejadian dinasehatin, nah tapi, iya tapi kan Ustaz, tapi kan coba. Setelah kejadian baru deh nyesel. Dulu banyak orang yang bilang he is the one. Wah, he is the best I ever had. Saya yakin dia akan jadi suami yang baik. Dinasehati A, B, C, D nggak terima. Sekarang nyesel-nyesel. Kalau tahu begini nggak mau saya nikah sama dia. Ya Bu ya. Ya Bu. Ini kejadian. Dan saya betul-betul dengan izin Allah, Allah tunjukkan betul bahwa penyesalan itu umumnya terjadi ya Bu. Dan bagian penyesalan ini nggak ada gunanya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nyesel itu nggak ada gunanya. Yang udah terjadi nggak bisa dikembalikan. Rasa sakit tidak bisa diobati, sudah terjadi ya Bu. Apapun itu ya, mau gagal bisnis, gagal hubungan keluarga, salah pengasuhan anak dan lain-lain. Itu kalau sudah gagal nggak bisa lagi. Nggak, kalau sudah terjadi nyesel itu nggak ada manfaatnya. Tuh. Makanya disitulah masuk pilihan Bu ya, bersyukur atau menyesal kan gitu ya.
Kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau menyesal diazab, ya kan? Benar nggak? Inilah areanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena kalau nikmat mah Bu, nggak usah diajarin, semua bersyukur ya Bu ya. Kalau dagang sukses semua bersyukur. Kalau hubungan rumah tangga baik semua bersyukur. Kalau anak sukses semua bersyukur. Baru repotnya, baru berjuang untuk tidak mengeluhnya kalau gagal kan Bu ya. Disuruh bersyukurnya tuh berat sekali kalau gagal. Ya nggak? Dagang bangkrut, bisnis gagal, ditipu orang. Itu kalau bersyukur susah sekali. Tapi padahal nggak ada pilihan ya Bu ya. Saat sudah gagal kan tidak ada pilihan. Kalau ngeluh diazab. Kalau bersyukur baru ditambah nikmat. Tapi disadarkannya, wah susah sekali. Ya, Pak, susah sekali. Tapi kan Ustadz, pilihan saya gini. Gini ya, kalau saya gini. Kalau Allah takdirkan dunia baik, akhirat baik, ini luar biasa. Ini impian kita, ini doa kita. Tapi kalau Allah takdirkan dunia tidak baik, minimal akhirat harus baik ya Bu. Betul nggak? Betul nggak? Kayak Asia, istrinya Fir'aun. Dia tidak mendapatkan dunia yang baik karena suaminya Fir'aun. Tapi minimal dia punya istana di surga. Betul nggak? Iya kan? Tapi berjuanglah dunia baik, akhirat baik ya. Karena kalau udah kejadian, nyesel juga nggak ada manfaatnya. Ya. Makanya Allah bersumpah tuh, la wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah bersumpah, kalau udah kejadian baru pada nyesel. Iya Ustadz, kalau penyesalan memang di belakang Ustadz. Kalau di depan namanya pendaftaran, betul ya Bu ya? Ya, nggak ada yang nyesel di depan ya, nggak ada. Oke, yang ketiga, manusia umumnya mengatakan ayah sabul insanu allan najma'a idhoma. Ya, manusia menyatakan kalau udah mati, apalagi kalau matinya mati fisik ya Bu. Kalau mati fisik, manusia menyangka apa iya kami dibangkitkan kembali. Bahkan di ayat 4-nya bala qadirina ala ain nusawiyya banana. Allah menegaskan kami jangankan tulang belulang, Bu. Kami mampu menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Kok jari jemari dengan sempurna? Iya, Bu. Silakan. Bu Bu dan Ningsih boleh ngobrol sama Bu Zalia. Bu Siti Karimah boleh ngobrol sama Bu Siti Komaria. Cek masing-masing. Sidik jarinya sama apa enggak? Ibu dengan sebelah ibu. Ibu sama anak ibu. Ibu sama suami ibu. Anak ibulah yang keturunan ibu langsung. Apakah sidik jarinya sama? Nggak mungkin sama. Dan Allah bilang apa? Kami mampu menyusun jari-jari ini sempurna. Sa ininya apa? Sa sidik jarinya, sa tanda jari-jarinya nih. Ya Bu. Bukan cuma nyusun tulang belulang, tapi nyusun jari jemari sampai sidik jarinya Allah mampu. Ini kan kata-kata manusia ya Bu. Kalau udah jatuh, udah bangkrut, mereka bilang, Ustadz, apa iya bisnis saya bisa dibangun kembali? Apa iya usaha saya bisa disusun kembali? Apa iya rumah tangga saya bisa diperbaiki kembali? Allah bilang jangankan memperbaiki rumah tangga, memperbaiki sidik jari aja Allah mampu. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu yang hari ini dalam ujian, entah ujian rumah tangganya lagi masalah, entah ujian bisnisnya lagi masalah, entah ujian kesehatannya lagi terganggu, ya. Allah mampu mengembalikan sesempurna-sempurnanya. Jadi jangan punya prasangka buruk ya, Bu. Oke. Jangan punya prasangka buruk. Allah Maha Kuasa, Allah bisa melakukan segalanya. Ya, jadi saya sering dapat soalnya keluhan Ustadz, rumah tangga udah begini apa iya bisa dikembalikan lagi? Ya bisa lah, Pak. Betul lah, Bu. Ya, bisa. Sekarang kita lihat dulu kebiasaan manusia ya, kebiasaan manusia. Ini tentang eh, dibangkitkan kembali setelah kematian. Boleh Bu Zalia Abu Bakar. Bacain surat An-Nazi'at surat 79 ayat 10, 11, 12. Surat 79 ayat 10, 11, 12. Maaf. Salah. Eh surat 79 ya. Oh iya, saya salah buka ayat. 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surah ke-79, surah An-Nazi'at ayat 10 sampai 12. Yang artinya, orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? 11. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? 12. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Oke. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustadz, jazakumullah khairan, sehat walafiat selalu, Amin. panjang umur berkah. Amin Amin. ya rabbal Terima alamin. kasih Bu Zania. Bapak Ibu perhatikan. Ini ada orang-orang yang setelah dimatikan, mereka mempertanyakan apa iya Allah mampu membangkitkan kembali setelah jadi tulang belulang. Lalu setelah dijawab, mereka bilang, qalu tilka idzan karratun khasirah. Itu adalah kebangkitan yang merugikan. Bu, ada nggak golongan kaum yang merasa seperti ini? Ya, Bu. Kalau mereka bahasanya reinkarnasi. Reinkarnasinya dalam kondisi yang tidak baik. Kalau dulu punya keburukan, wah nanti bangkit lagi jadi sesuatu yang tidak baik. Misalnya, kalau di dunianya banyak dosa, nanti dibangkitkannya lagi jadi sapi, misalnya, Bu. Ya kan? Ada nggak kaum yang seperti itu ya? Mereka merasa itu kebangkitan yang merugikan. Wah, janganlah, jangan sampai nanti kita dibangkitkan dalam kondisi merugi, kondisi jadi sapi, jadi pohon. Ya Bu ya, ada saudara kita ya, agamanya bukan Islam tapi ya Bu ya, mereka percaya reinkarnasi tapi reinkarnasinya merugikan. Tuh. Makanya ada yang percaya jadi kera, ada yang percaya jadi sapi, ada yang percaya jadi pohon. Ya Bu. Tuh. Bahkan ada yang bilang, nih pohon nih kayaknya dulunya nih manusia yang sering banyak maksiat nih. Saya lucu juga sih bilang ya, tahu dari mana ya gitu. Reinkarnasi jadi patkai. Jadi itu dong. Jadi pendekar patkai ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang percaya ada reinkarnasi, tapi reinkarnasinya merugikan. Kalau kita nggak boleh begitu ya. Kita percaya sama takdir Allah. Allah mampu mengembalikan kita ke kehidupan semula. Sekarang, kalaupun kita meninggal dunia, Allah mampu bangkitkan sesuai dengan struktur tulangnya sampai sidik jarinya. Tapi kalau bisnis kita yang hancur, Allah mampu tumbuhkan bisnis yang baru. Kalau nama baik yang hancur, Bu, nggak usah masalah, nggak usah bingung, nggak usah malu, tenang aja. Ya, tinggal nanti Allah akan kembalikan nama baiknya. Toh di Indonesia itu kan sudah terjadi ya, Bu ya. Dulu ada artis yang nama baiknya hancur, lalu malu dan lain-lain. Sekarang terkenal lagi, Bu. Benar nggak? Terkenal lagi, dipuja-puja lagi sebagai artis. Dulu ada ustadz yang eh, ditangkap polisi gara-gara dianggap penipuan. Sekarang udah ustadz lagi loh, Bu. Benar nggak? Ya. Jadi Allah mampu mengembalikan semuanya, bahkan detil seperti mengembalikan sidik jari, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut. Jadi yang hari ini lagi diuji rumah tangganya lagi berantakan, Ustadz rumah tangga saya berantakan, nggak usah takut ya. Kembali saja sama Allah, Allah mampu kembalikan rumah tangganya sesempurna-sempurnanya. Oke? Allah bisa kembalikan bisnisnya ke sesempurna-sempurnanya. Tapi syaratnya jangan nyesel ya, Bu. Syaratnya jangan nyesel. Oke. Ya. Karena kalau nyesel yang datang azab ya. Wala in kafartum inna azabila syadid. Harusnya tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya yakin meskipun bisnis saya berantakan, tapi saya yakin ini kebaikan. Ya. Kan jelas kebaikan, Bu. Orang yang pernah gagal berbisnis biasanya jadi belajar, Bu. Belajar bisnis, bener nggak? Ya kan? Orang yang gagal berumah tangga sehingga jadi mawas diri. Berikutnya akan belajar cara berumah tangga yang baik. Kan manusia itu kan umumnya belajar dari pengalaman ya Bu ya. Coba nih ya, berapa? 373 orang, terutama urusan rumah tangga. Mayoritas dari kita belajar rumah tangganya kan dari pengalaman ya. Betul lah. Ada nggak yang di sini hadir 375 orang yang berumah tangganya udah ikut kursus dulu? Sebelum berumah tangga udah belajar dulu rumah tangga, diajarin dulu dan lain-lain ya? Nggak ada. Semua belajar dari pengalaman. Jadi Bapak Ibu kalau belajar dari pengalaman itu dia tadi. Hasilnya apa? Jangan disesali, terima saja. Bersyukur nanti Allah tambah. Karena kalau belajar dari pengalaman terus menyesal, yang datang nanti azab. Oke, ini ayat Quran yang Bapak Ibu ya. Ya. Ayat 6.
Bahkan manusia banyak bertanya, kapan hari kiamat itu? Wah, ini biasanya orang-orang yang sombong kalau merasa sukses bisnisnya ya Bu ya. Wah, kalau bisnis saya sukses nggak bakalan lah. Ini lihatlah perusahaan segini gede, modalnya kuat, kliennya banyak dan lain-lain nggak bakalan hancur. Mohon maaf ya Bu, sudah banyak contohnya. Tahun 2008 ada perusahaan besar di Amerika, ya, udah 100 tahun umurnya, tutup, betul nggak Bu? Ya, bahkan salah satu perusahaan teh teh yang mensuplai produk Sariwangi tutup ya Bu ya beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi jangan 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 jumawa kalau sekarang lagi sukses, lalu nanya-nanya kapan kiamat, ya. Kapan kiamat? Lagi hebat ya, kita merasa kehidupan kita baik, kadang-kadang kita suka nanya kapan kiamat. Saya nggak percaya kiamat itu terjadi. Wah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Tuh. Kenapa demikian? Coba tolong baca. Ibu Siti Komariah, baca surat Al-Qiyamah ayat 7, 8, 9, 10. Surat Al-Qiyamah ayat 7, 8, 9, dan 10. Surat Al-Qiyamah Bu Siti Komariah. Ya, Ustaz, terima kasih. Yang Ya. ada di layar. Ya, ayat di layar boleh. 7, 8, 9, 10. 4 ayat ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila sekalian Arabnya Ustaz atau artinya saja? Boleh Bu, kalau bisa dengan Arabnya silakan. Yang penting agak bersegera. Soalnya 40 ayat takut nggak keburu. Ya, silakan Bu. Nggak kelihatan tapi Oh, kalau Ustaz. nggak kelihatan yang bisa aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya. Terus? Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat pelarian? Sadaqallahul. Terima kasih Ustadz, sehat Terima kasih selalu. Bu. Barakallahu fiik. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu, ini gambaran manusia yang akhirnya melek matanya ya Bu ya. Kan mayoritas manusia melek mata tuh kalau udah kepentok Bu, bener nggak? Ya, terbelalak matanya. Begitu dagang nggak laku, baru dia terbelalak. Oh iya, ada yang salah saya. Begitu bisnis sudah bangkrut, baru terbelalak matanya. Kok bisa ya bisnis saya bangkrut? Nggak nyangka saya. Setelah, mohon maaf, pasangan yang dibangga-banggakannya ternyata hari ini menyakiti dirinya, baru dia melek. Nggak nyangka loh. Dia itu orang baik loh. Ya kan? Betul ya Bu? Dulu dinasehati nggak mau sadar, nggak mau inget. Sekarang udah kepentok, baru terbelalak matanya. Baru melotot matanya. Baru terbuka. Bahwa ternyata ada yang salah yang selama ini dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu ya. Jangan nunggu udah kepentok baru melek Bu. Ya. Kalau kepentok baru melek, nanti kejadiannya sumum bukmun umyong pahum layar jiun. Betul lah Bu? Tuli, bisu, buta. Sehingga nggak bisa kembali kepada Allah. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi dari sekarang kita harus belajar. Oh, kalau mau bisnis, melek duluan. Jangan melek belakangan Bu. Kalau melek abis gagal, nggak enak. Mendingan belajar dulu sebelum mulai. Ya Bu ya. Oh, saya nggak ngerti fikih muamalah, belajar dulu. Oh, saya nggak tahu fikih ibadah, belajar dulu. Makanya saya kalau menerima mu'alaf yang hari ini bersyahadat misalnya, Bu, itu saya terbebani betul. Saya bilang, ente masuk Islam udah tahu resikonya belum? Jangan pikir masuk Islam cuma syahadat, habis itu beres ya. Saya bilang, ente harus belajar ngaji. Betul lah Bu Safera? Betul ya Bu ya? Makanya beban moral Bu, saya Bu, beban batin, beban moral saya sama kalau menerima ustadz saya mau syahadat. Aduh, saya langsung mikir, ya Allah, ini bebannya saya harus bimbing ini. Kenapa? Karena jadi orang Islam nggak selesai dengan syahadat ya Bu ya. Jangan nanti udah meninggal baru melek, udah gagal, udah muncul azab, udah datang azab, baru terbelalak matanya. Ya. Apalagi kalau ini kiamat beneran, kiamat kubro ya Bu ya. Ibu baru melek, wah ternyata beneran loh ada kiamat. Nah, ya kan? Bulan telah hilang cahayanya. Bu, kalau bulan telah hilang cahayanya, Bu. Ini bisa jadi
kita kiaskan ya Bu ya. Kalau masalah udah kepentok, istri yang cantik kehilangan cahayanya. Betul lah Bu? Betul lah. Ya, suami yang gagal berbisnis, istri yang cantik di rumah kehilangan cahayanya. Betul lah Bu? Sehingga dia nggak mendapatkan lagi ketenangan dari istrinya. Pusing aja sama masalahnya. Apalagi kalau dua-duanya matahari dan bulan dikumpulkan. Apalagi suami dan istri dua-duanya pusing juga. Ya Bu, cahaya bulannya hilang, cahaya mataharinya hilang. Cahaya di muka suaminya hilang, semangat suaminya hilang, semangat istrinya hilang. Ada nggak Bu keluar rumah tangga yang gagal, yang bisnisnya gagal, yang usahanya gagal, dua-duanya kehilangan cahaya. Betul nggak Bu? Ada nggak? Banyak ya Bu ya. Dan saya ketemu orang-orang yang begitu gagal rumah tangga, suaminya hilang cahaya, istrinya hilang cahaya. Ini kan kiasan Bu ya. Bisa jadi kiasan, bisa jadi tanda, bisa jadi kiamat beneran terjadi. Kalau kiamat beneran ya matahari sama bulan ditabrakin Bu, begitu. Dikumpulkan tuh artinya ditabrakin ya, bertabrakan. Bulan dan matahari bertabrakan ya. Tapi kalau dalam urusan dunia bisa jadi yang ditabrakin itu suami dan istrinya ditabrakin Bu. Ribut suami istri, betul lah Bu? Sehingga kehilanganlah cahayanya. Ya kan? Ya Bu, ini kalau kita bahas secara kiasan, artinya kita ngomong kiamat sugro ya Bu ya. Kiamat sugronya rumah tangga si fulan. Itu udah tabrakan atau bulan dan mataharinya. Suami dan istrinya bertabrakan, berantem aja salah-salahan. Ya Bu, dan saya baru kemarin ini Bu nih. Kemarin di kafe sambil ngopi, tapi masalahnya adalah masalah rumah tangga yang hampir cerai. Hampir cerai. Saya bilang ya Bu, Ibu kalau sekarang ngotot-ngotot mau cerai, ibu rugi dua kali loh Bu. Dunianya udah sakit, akhiratnya juga nanti ibu nggak belum tentu baik. Kenapa nggak bersabar saja? Udah habis saya Ustadz. Saya udah nggak kuat lagi. Ya udah hilangkan cahayanya ya Bu ya. Kepercayaan dirinya udah nggak ada. Ya, saya mengkiaskan bulan itu seperti istri, matahari adalah seperti suami. Kalau istri sudah kehilangan cahayanya, tidak punya harapan. Bahkan kalau suami dan istri udah tabrakan, berantem-berantem terus. Ini kiamat sukro ya Bu. Orang gagal bisnis berantem juga di rumah, betul nggak Bu? Gagal dagang berantem juga di rumah suami istri. Ya, jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Suami boleh gagal dagang, suami boleh gagal bisnis, tapi istri di rumah tetap harus bercahaya ya. Support suaminya Bu. Jangan sampai bulan kehilangan cahayanya. Nanti mataharinya tabrakan sama bulan. Ya Bu ya. Bisa dapat kiasannya ya Bu ya. Bisa dapat ya. Nah, kenapa? Karena memang demikianlah kebahayanya. Demikianlah bahayanya kalau kita nggak punya persiapan. Apalagi kalau udah masuk area penyesalan. Makanya semua harus dipersiapkan ya Bu, belajar dari sekarang. Yang mau bisnis, ada yang ada di grup titik balik, apalagi yang ada di grup STB, support titik balik. Mau bisnis konsultasi dulu aja. Jangan nanyanya kalau udah gagal. Ya, yang mau bersirkah nanya dulu, minta penjelasan dulu, minta belajar dulu di grup titik balik. Jangan nanyanya kalau udah ditipu. Ya Bu, kalau udah ditipu baru nanya. Ya, udah sakit ya Bu ya. Udah sakit baru nanya. Oke? Bisa dapat ya poinnya ya. Jadi persiapan ya Bu supaya tidak nyesal di kemudian hari. Allah ngasih tahu pasti kiamat loh Bu. Dagang ada kemungkinan bangkrut, bisnis ada kemungkinan gagal. Ada kiamatnya, ada berakhirnya. Oleh karena itu sebelum kiamat belajar dulu. Supaya mudah-mudahan kiamatnya kiamat yang baik ya Bu ya. Bener nggak? Husnul khotimah. Betul nggak? Kalaupun bisnis harus selesai tapi husnul khotimah. Betul nggak? Ya, jangan sampai bisnis selesai tapi su'ul khotimah. Bahaya ini ya. Tuh. Soalnya apa? Kalau sudah bangkrut, sudah kiamat, sudah gagal total, nanti akan ngomong tuh di ayat 10. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kita mau lari kemana? Mau minta tolong ke siapa? Betul nggak Bu? Ya nggak? Kan manusia kalau udah gagal begitu ya Bu ya. Ustadz, saya kalau gagal rumah tangga saya mau kemana? Ini barusan pagi sebelum sebelum kita mulai nih Bu, ada yang WA nih. Ustadz, kalau saya gagal nih rumah tangga yang ini, saya harus lari kemana Ustadz? Saya ini sendirian harus mempersiapkan diri. Ya saya bilang ikut kajian hari ini ya Bu, gitu ya. Kenapa? Karena kata Allah, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ya manusia akan bertanya kemana kita akan lari dan jawabannya ada di ayat ini juga ya Bu ya di ayat 11 12.
13, 14, 15. Ya, ya boleh dibaca sama Ibu Eti Helinali. Surat Al-Qiyamah ayat 11 sampai 15. Ibu Eti bisa? Belum ada tanda-tanda. Saya geser dulu ya, Bu. Saya geser dulu ke Ibu Nita di Tangerang. Ibu Eti kasih tanda ya supaya nanti bisa baca. Baik Ustadz, Siap, Bu. Ini tak mangga. ayat 11 sampai 15 ya Ustadz. Iya, Bu, betul. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, yang artinya tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Oke. Shadaqallahul azim, jazakallahu Ustadz, Oh, ya, barakallahu. Bu. Terima kasih, Bu Nita. Bu Eti habis ini baca ya, Bu. Ya, habis ini Ibu baca surat At-Taubah ayat 118. Nanti Ibu baca ya. Bapak Ibu perhatikan di ayat 10. Kata Allah, kalla la wajar. Ayat 11. Kalla la wajar. Tidak ada tempat lari. Oke. Tidak ada tempat berlindung. Kalau sudah mentok Bapak Ibu, nggak ada tempat berlindung. Usaha udah bangkrut, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat minta perlindungan, tidak ada tempat minta pertolongan. Kalau rumah tangga sudah berantakan, tidak ada tempat minta pertolongan. Kemana? Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Kecuali hari ini kembali saja ke Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah mentok, udah jangan cari tempat lain, jangan cari alasan lain, jangan cari pertolongan lain. Cuma Allah saja yang bisa beresin ya, Bu. Ya. Ya. Cuma ke Allah saja. Nah, Ibu Eti tolong bacain surat 9 ayat 118, Bu. 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ke mute, Bu? Tolong di unmute lagi. Ibu Eti. Nah, silakan, Bu. At-Taubah 118. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepada Allah saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Terima kasih Bu Eti Helinali. Iya, Bapak Ibu, sama-sama. ya. Bapak Ibu, kalau manusia sudah punya masalah, Bu ya, bisnis sudah bangkrut, keluarga sudah mulai bermasalah, anak mulai berontak, ya Bu ya, kerjaan sudah mulai nggak enak. Lihat, bumi terasa sempit, betul lah Bu kira-kira? Hati terasa sempit juga kan? Padahal bumi luas, tapi terasa sempit. Hati pun terasa sempit, jiwa terasa sempit. Ya. Ini orang kalau punya masalah begini, betul lah Bu? Ya, hatta ila dhaqat alaihimul ardu. Maka ketika bumi terasa sempit, coba aja Bu Eti kalau lagi punya masalah, bumi terasa sempit kayaknya ya Bu ya. Hati terasa sempit, benar nggak Bu? Muyung aja, muyung itu apa ya? Ayam sakit ya Bu ya. Nunduk aja. Kenapa? Karena merasa dunia sempit, hatinya sempit. Dan kata Allah apa? Allah malja minallahi illa ilahi. Tidak ada tempat lari dari masalah kecuali kembali kepada Allah Bapak Ibu ya. Nah, jadi apapun masalahnya hari ini, ayolah kembali kepada Allah sajalah. Saya ada satu perempuan ya Bu. Ada satu akhwat curhat sama saya kena pinjol 43 pinjol. 43 pinjolnya Bu. Ngeri nggak tuh Bu? Memang jumlahnya sedikit, cuma 130 juta, tapi 43. Artinya apa? Kalau dikeroyok sama 43 orang, Bu, bener nggak? Ya kan? Kalau dikeroyok 1 lawan 43 kan ngeri ya, Bu ya? Saya cuma bilang sama dia, waktu ketemu di Pasaraya Blok M ya, Bu. Dia konsultasi sama saya, akhirnya ketemunya di Pasaraya Blok M. Orangnya belum berjilbab, masih pakai rok pendek. Saya bengong aja, Bu. Gimana ya caranya ya? Akhirnya setelah dia panjang lebar cerita sampai nangis-nangis, saya bilang begini, Bu. Kalau ibu pikirin hutang pinjol ibu bisa lunas apa enggak? Enggak, Ustadz. Kenapa enggak bisa lunas? Karena duitnya enggak cukup, Ustadz. Ya sudah.
Kalau ibu menurut logika nggak bisa bayar pinjol, bagaimana kalau kita lunasin dengan cara tidak pakai logika? Wah, ya Bu, pakai lagunya Agnes Monica, tanpa logika. Bener ya Bu ya? Jangan pakai logika, siap nggak? Udah Ustadz, saya mau udah kepentok, apa aja terserah dah. Nah, ibu mau baca Quran apa enggak? Ya nating tulus Ustadz kata. Nah, karena nating tulus Bu ya, karena dia merasa nating tulus, udahlah dia nerima aja lah. Akhirnya selesai dalam waktu 6 bulan. Seminggu pertama pinjolnya turun 60 juta. Dibayarin sama musuhnya sendiri, sama orang yang tidak suka sama dia. Gratis tanpa harus ganti. Segitu saya bilang, Bu, segitu ibu belum berjilbab, belum tutup aurat. Setelah itu dia berjilbab, tutup aurat. Lunas hutangnya dalam waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Asal mau ikutin caranya. Jangan jangan udah kepentok masih juga banyak alasan. Udah kepentok disuruh taubat banyak alasan. Udah kepentok disuruh mendatangi Allah, tapi kan Ustadz. Malu saya sama orang tua Ustadz. Aduh, Bu udah jangan pakai malu lagi, udah kepentok mah Bu, bener nggak? Kalau bisnis udah bangkrut udah nggak usah malu lagi, udah balik aja ke Allah. Ngapain pakai malu? Udah jelas bisnis bangkrut. Kalau rumah tangga sudah berantakan udah nggak usah pakai malu lagi, taubat saja. Ya Bu, hadapi saja. Kalala wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Tidak ada tempat berlindung lain sekarang. Kalau udah mentok, udah gagal. Kecuali kembali ke Allah saja. Udah melotot matanya. Nggak nyangka. Disuruh balik ke Allah banyak alasan. Betul nggak Bu? Ya. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah. Allah malza minallahi illa ilahi. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Dan Bapak Ibu kalau sudah kepentok, baru Allah akan bukakan semua. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhor. Allah akan menjelaskan yunabba'u itu akan diberitakan, dikasih tahu. Yunabba'ul insanu akan dikasih tahu kepada manusia tersebut. Yauma idzin hari ini bima qaddama wa akhor. Apa yang dulu dia lakukan dan apa yang belakangan dia lakukan, Bu. Ya. Apa yang dia tegakkan, dia kerjakan, apa yang dia lalaikan. Tuh, Bu. Makanya waktu saya tobat, Bu, pada saat saya tobat 2017 ya, Bu. Saya menyadari kesalahan saya 2015. Berhenti totalnya 2017, 2 tahun. Selama 2 tahun itu Allah buka semua. Semua terbuka. Oh, makanya 2017 sudahlah berhenti saja. Saya ini direktur. Ya, saya ini direktur dengan gaji 3 digit ya, tapi bekerja di bidang haram. Lalu saya sadar 2015, berhentinya 2017. 2 tahun itu pergulatan panjang melakukan perjuangan pengen tobat ya. Baru dibikin melek 2017, Bu. Dan selama 2015 sampai 2017 betul-betul Allah tunjukkan tuh. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhor. Hari itu betul-betul saya dapat penjelasan yang komprehensif tentang dosa-dosa saya. Yang akhirnya tidak ada pilihan bagi saya, kallala wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Gitu ya Bu ya. Pada hari itu terpaksa saya suka ataupun terpaksa harus kembali ke Allah. Ya. Pada hari itu tidak ada pilihan lain kecuali saya kembali ke Allah saja. Dan akhirnya sampai hari ini perjalanan dilakukan Bu ya. Dengan izin Allah saya berani bersumpah walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Kalau ibu semua kembali ke Allah maka tidak ada satupun doa-doa yang tidak terkabulkan. Belajar hilangkan Tuhan-Tuhan lainnya ya Bu. Tuhan malu, Tuhan gengsi, Tuhan omongan orang. Betul lah Bu. Tuhan sayang harta, Tuhan takut kehilangan mobil ya. Takut nggak bisa makan. Tuh. Dan semua manusia Bapak Ibu ya di ayat 14 ya balil insanu ala nafsihi basirah. Semua manusia itu ngaku sebetulnya kalau bikin salah Bu. Bener nggak? Iya Ustadz, saya memang salah Ustadz. Ya udah kalau udah salah ngapain lagi pakai tapi? Udah. Betul lah. Tuhan ego tuh gengsi. Bu, hilangkan Tuhan gengsinya, Tuhan egonya. Kalau udah ngaku mah udah terima aja ngapain nggak ngaku ya? Udah ngaku tapi masih masih apa namanya? Kalau orang Sunda nyebutnya ngeleyet Bu, apa? Udah udah tahu salah ngeleyet gitu kan. Kalau orang Jawa bilangnya ngeyel. Udah ngaku salah masih ngeyel Bu ya. Iya Ustadz ngerokok itu memang merugikan. Ya tahu merugikan berhentilah selesai kan gitu ya. Ya Bu ya. Tuh. Udah tahu ngerugikan. Tuh. Ya, baca ayatnya ya minta tolong Bu Bunaya.
tolong bacain surat 100 ayat 6, 7, 8. Ya. Tadi surat At-Taubah surat 9 ayat 118. Ya. Surat Surat 100 Bu, surat Al-Balad Al-Balad Al-Adiyat, surat Al-Adiyat ayat 6, 7, 8. 6, 7 kalau nggak salah. Al-Adiyat surah ke Al-Balad. Ya. 6 dan 7 ya, Bu. Al-Balad. Bukan 6, 7. Al-Balad, Bu, Al-Adiyat, Bu ya. Surat 100. Al-Adiyat. Ya. Syukran, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Ya, dah, Bu. Cukup 3 ayat aja. Yang artinya sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Yang ketujuh, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Ayat 8, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Syukran. Allahumma bil Quran. Afwan. Terima kasih banyak Bu Gunaya di mana Bu Gunaya ini ya? Di Makassar kayaknya ya. Makassar, Pindrang, Makassar. Ustaz. Pindrang ya. Siap. Baji-baji Jiko. Apa kareba? Apa kareba? Baji-baji Jiko. Bener nggak gitu, Bu? Kasar ya Bu ya kayaknya ya Bu ya. Ya namanya Makassar ya. Jadi Bapak Ibu di surat 100 ayat 6, 7 dan 8. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memang ingkar betul sama Allah ya. Dan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan mereka sebetulnya ngaku sadar kalau mereka ingkar. Ya Bu ya. Udah ingkar, terus cinta dunia, cinta harta berlebihan ya. Tapi udah tahu ingkar, ngaku, tapi banyak alasan Bu ya. Di surat Al-Qiyamah ayat 15 ya. Dan walau alqa ma'azirah, udah tahu dia ngaku menjadi saksi atas dirinya sendiri, tapi aja alasan terus. Benar nggak Bu? Makanya mohon maaf ya Bu, saya selalu menguatkan diri saya, berikhtiar di saya. Udahlah nggak usah pakai alasan lah, kalau salah salah aja, minta maaf, selesai Bu. Coba deh praktekin Bu. Ya. 435 orang mulai hari ini ikhtiar, kalau udah salah nggak usah pakai alasan. Misalnya Ibu Bunayah masak asin misalnya, suaminya bilang, Bun kok ini masakannya asin banget. Aduh maafin ya, maafin, maafin. Udah gitu aja Bu, maafin, maaf, diganti aja ya, udah. Jangan, meskipun jangan alasan, iya dapurnya gelap. Jangan Bu, coba aja praktekin dah, Bu. Ya, iya tadi ketuker tuh kayak kirain gula, nggak taunya garam. Jangan Bu, belajar hari ini tanpa alasan. Ya, belajar coba tanpa alasan. Meskipun alasannya, oh iya saya lupa. Saya juga kemarin ngomong gitu, aduh saya lupa. Udahlah saya salah, memang saya lalai. Udah tahu udah ada undangan pernikahan, bukannya dicatat ya Bu. Ini nggak dicatat Bu. Undangannya ada di atas meja nih. Begitu hari kemarin saya di Bintaro Bu. Begitu di Bintaro di telepon undangan. Ya subhanallah, saya maaf ya, maaf dah. Dan alasannya lupa sebetulnya Bu ya. Tapi sebetulnya nggak mungkin lupa. Kalau waktu dapat undangan buru-buru dicatat di agenda yang bunyi kan di HP. Semua jadwal kajian alhamdulillah dengan izin Allah tidak lupa. Kenapa? Karena saya catat di agenda. Tapi begitu ada undangan pernikahan nggak saya catat. Siang ini saya diundang makan nggak lupa. Kenapa? Karena udah bunyi pagi-pagi. Bener nggak Bu? Ya kan? Jadi sebetulnya lupa itu bukan alasan. Nggak mungkin lupa kalau dicatat. Saya punya kebiasaan mencatat. Tapi hari itu saya nggak catat. Udah salah saya. Udah minta maaf aja lah. Bu ya. Berlatih hari ini walau al-qoma aziro. Jangan banyak alasan ya Bu ya. Oke? Jangan banyak alasan. Kalau udah mentok, udah gagal, udah bangkrut, udah banyak masalah, udahlah nggak usah pakai alasan. Udah saya tobat aja. Ustadz ajarin saya tobat, saya banyak masalah. Dah selesai. Nggak usah pakai alasan. Praktekin deh Bu. Nanti apa yang terjadi? Hatinya lapang Bu. Hatinya lapang, tenang, simple hidup, gampang bener lah insya Allah. Makanya saya selalu bilang kan hidup saya manis terus. Kenapa? Karena saya nggak banyak alasan. Nggak banyak alasan. Sudah, istri saya minta uang, ayah tambahin duit dong. Iya, dah. Gitu. Kalaupun ngasih duit, kasih duit aja. Nggak usah pakai bilang, iya tapi kan ayah buat ini. Nggak perlu. Ya. Karena kalau ada alasan-alasan kayak gitu, nanti rezekinya sempit. Beneran dah.
Coba belajar ya Bapak Ibu ya. Kalau udah ngaku salah, belajar nggak usah pakai alasan. Belajar ya Bu, karena memang tidak mudah, tidak mudah. Semua harus diperjuangkan. Oke? Apalagi kalau udah banyak masalah Bapak Ibu. Dan sekarang lagi minta solusi. Biasanya manusia ya, baca nih Bu, Ibu Masani. Ibu Masani tolong baca surat Al-Qiyamah. Surat 75 ayat 16, 17, 18, 19. Assalamualaikum. 19 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayat 15 Ustaz ya. 16, 17, 18, 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Ya. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Masani. Bapak Ibu belajar huruf H itu di tenggorokan ya, di ujung tenggorokan dasar. Bukan di dada. Jadi kalau baca kalau coba dipegang dada sininya. Kalau bergetar berarti salah. H itu di tenggorokan. Tenggorokan paling pangkal ya. Oke. Bukan di H. Maka coba ibu ngomong hanya ya, H kan di tenggorokan, hanya ya, terasa di tenggorokan ya. Tapi kalau ngomong hanya, nggak ada yang ngomong gitu ya. Hanya ada getaran di dada. Kalau ada getaran di dada berarti salah. H itu adanya di sini. Tenggorokan ya, di belakang. Jadi nanti ya misalnya la tuharrik bihi, jangan sampai bihi-nya ada getaran di dada. Karena H besar itu di tenggorokan, pangkal tenggorokan. Ya. Oke, la tuharrik bihi lisana kali ta'jala bih. Ini kisah Nabi Muhammad dulu diceritakan baca Qur'annya buru-buru pengen menguasai. Saya geser ini ke hikmah kalau kita lagi banyak masalah. Lalu disuruh belajar lagi, disuruh introspeksi diri, disuruh beribadah lagi, baca Quran lagi. Biasanya pengen buru-buru beres ya Bu ya, betul nggak Bu? Pengen buru-buru beres ya. Kapan Ustadz utang saya lunas? Ya sabar, baru tobat sehari, udah nanyain kapan lunas. Bikin dosanya setahun. Masa masalahnya pengen lunas 2 hari Bu? Bener nggak? Apalagi saya 18 tahun berdosanya Bu. Kerja di bidang riba, judi, goror, dunia malam, dan lain-lain. 18 tahun berdosa, pengen tobat, buru-buru selesai nih hutang kartu kredit. Saya 8 tahun Bu ya sampai hari ini Bu. Dari 2017 sampai 2025. Kemarin Alhamdulillah saya ngeprint SLIK ya, dari OJK. Itu yang kemarin saya cerita di kelas lunas hutang ya, kalau ada yang ikut ya. Cari SLIK, itu data-data keuangan, informasi keuangan. Ya. Ternyata belum lunas semua, masih ada yang 19 juta, masih ada yang berapa juta. Ya memang belum lunas tuh. 8 tahun loh Bu, berjuang. Ada yang sudah lunas. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bulan ini insya Allah 2 kartu kredit lunas lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah Bu. 8 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini lagi ada banyak masalah lah, tuh harik bihi lisana la kali ta'jala bih. Baca Qur'annya, ibadahnya, doanya, sedekahnya. Jangan buru-buru pengen jadi selesai. Jangan buru-buru pengen selesai masalahnya ya Bu ya. Tobat dulu. Jadikan bacaan Quran sebagai pertobatan. Jadikan sholatnya sebagai pertobatan. Duhanya, tahajudnya, sedekahnya. Jadikan pertobatan. Jangan mikirnya kapan beres Ustadz, kapan beres Ustadz. Bapak Ibu, saya belajar dari kisah Nabi Ayub. Saya belajar dari kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Nabi ya Bu ya, betul nggak? Yang kalau berdoa, kira-kira diijabah nggak Bu, Nabi Ayub? Kalau berdoa makbul apa nggak kira-kira Bu? Nabi loh ini. Tapi kenapa dia sakit 18 tahun, dia nggak buru-buru tobat minta ampun coba.
Ustadz kan penghasilannya besar sekali. Kenapa ada utang? Kan saya dulu punya masa lalu, Bu. Saya kan Ustadz baru 2020. 2000 sampai 2018, 2017 saya pengusaha. Ya, yang katanya dulu zaman dulu berhutang itu mulia. Ya, Bu, ya. Tuh. Ya, balik lagi ke kisah Nabi Ayub ya, Bu. Nabi Ayub itu seorang nabi. Kalau berdoa makbul, betul nggak, Bu? Tapi kenapa dia sakit? Dia nggak mau berdoa. Nggak mau berdoa minta minta sembuh buru-buru. Coba, kenapa, Bu? Ya, kenapa? Buat orang bertakwa, Bu. Buat orang saya gini deh, saya tanya sama ibu. Kalau ibu punya karyawan, kalau ibu punya karyawan, atau jangan karyawan lah, ibu masak. Lalu ibu tanya sama suami ibu, ya makanannya enak nggak? Ya kan? Terus suami ibu bilang makanannya enak. Enak, Bu. Ya. Tapi makanannya nggak dihabisin. Ibu percaya nggak kalau dia bilang enak tapi nggak dihabisin? Padahal dia bilang lapar. Ayah lapar nggak? Lapar. Makan ya? Iya. Begitu dikasih di piring, ditanya enak nggak ibu? Ayah, enak. Tapi nggak dihabisin, Bu. Katanya lapar. Percaya nggak kalau dia ngomong enak itu bener? Nggak percaya kan, Bu ya? Bener nggak? Oke. Nah sekarang Nabi Ayub, Bu. Kan bilang apa? Nabi Ayub itu orang bertakwa. Orang bertakwa sesuai surat 16 ayat 30. Ini kelas hari kemarin. Kelas hari Selasa di Majelis Taklim sebelah. Orang bertakwa di surat 16:30 akan berkata semuanya kebaikan. Berarti kalau sakit itu baik. Kalau bilang sakit itu baik, kenapa pengen buru-buru sembuh? Betul betul nggak, Bu? Logikanya begitu nggak? Kalau berhutang itu kebaikan, ya Allah, hutang saya juga kebaikan kok insya Allah. Ya sudah, kalau kebaikan, kenapa pengen buru-buru lunas? Ikuti, nikmati aja, betul nggak, Bu? Ya nggak? Nikmati aja. Kan sebagai penggugur dosa, saya bilang, ya Allah, sakit saya adalah penggugur dosa bagi saya. Insya Allah, saya ikhlas menjalaninya. Ya sudah, kalau kamu tahu ini penggugur dosa, kenapa pengen buru-buru sembuh? Nikmatin aja dong, betul nggak? Gitu, gue. Logikanya kan gitu ya, Bu, logikanya. Makanya saya nggak mau bersegera, nggak mau terburu-buru, ya Allah, hutang saya kok udah 8 tahun belum lunas. Ah, terserah engkau aja ya Allah, engkau Tuhannya, bukan saya. Kalau saya gitu aja, Bu. Nah, dan saya belajar dari sinilah tuh harik bihi lisana kali tak jalabi. Jangan apapun yang hari ini dipelajari, bacaan Quran, sholat, tahajud, dan lain-lain. Cuma ngotot pengen segera masalah selesai. Sabar aja. Karena sesungguhnya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Semua yang ibu pelajari, semua yang ibu selesaikan, pada akhirnya Allah sendiri yang akan beresin. Kalau ibu lagi minta petunjuk, santai aja. Karena nanti petunjuknya juga dari Allah juga, Bu. Apalagi kalau ibu hari ini memahami surat 29 ayat 49. Coba Bu Zulfah Muhammad. Baca surat Al-Ankabut. Surat 29 ayat 49, Bu. Surat 29 ayat 49, 49. iya. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wa'alaikum. Terima kasih Bu Zulfah Muhammad. Bapak Ibu, berkaitan dengan ayat Quran yang kita baca di surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya Bu, kalau Ibu lagi ada masalah pertobatannya, penjelasannya nanti Allah yang kasih. Dan Quran itu seharusnya masuk ke dada manusia ya Bu ya. Makanya di surat 29 ayat 49, sesungguhnya ayat Quran itu adalah di dada orang berilmu, masuk ke dalam dada. Ya, jangan cuma dibaca di mulut saja, bagaimana Ibu masukkan ke dalam hati. Tapi lihat ujung ayatnya Bu, wa ma yazhadu. Wa ma yazhadu. Wa ma yazhadu bi ayatina illa zalimun. Wa ma yazhadu, dan tidaklah mereka yang membantah terhadap ayat kami kecuali orang yang zalim. Coba. Ya Bu. Jadi kalau udah punya masalah lalu dijelaskan dengan ayat-ayat Quran, terima pakai hati ya Bu ya. Jangan terima pakai akal. Masukin ke dalam dada. Jangan dibantah. Wa may yazhadu bi ayatina illal zalimun. Yang ngebantah itu orang zalim. Dan hari ini mohon maaf, begitu punya masalah, datang ke saya.
minta pendapat, minta jawaban, minta bertanya, dikasih ayatnya A, B, C, D, apakah langsung terima, Bu, biasanya? Ya, kebanyakan nggak langsung nerima, Bu. Kebanyakan ngebantah, tapi kan Ustadz, ya tadi nanya, sekarang tapi, ya Bu ya. Begitu udah tadinya nanya, begitu dijawab, malah pinteran dia. Ya Ustadz, masalahnya kan gini, gini, gini. Alah, kalau selamanya begitu, kapan beresnya? Makanya Allah bilang di ayat 18, Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau sudah dibacain, dijelasin, udah ikutin aja. Inilah yang saya bilang kemarin, Bu, kalau ibu-ibu ikut kelas kemarin ya. Udahlah kalau Quran udah dibacakan, nurut aja, sami'na wa atokna, selesai. Jangan banyak tapi, Bu. Ini yang saya bilang tadi di awal, jangan banyak alasan. Udahlah, kita udah kepentok dan kita udah ngaku juga. Makanya kalau dijelasin faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau sudah dijelasin ya ikutin aja, jangan banyak tapi. Ya, kalala wazar. Udah nggak ada tempat lari loh ya, nggak ada tempat perlindungan loh. Ila rabbika yauma izinil mustaqor kan gitu ya. Cuma minta tolong ke Allah saja, makanya jangan banyak tapi, jangan banyak bantah. Ya, kata Allah lagi berikutnya ayat 19, summa inna alaina bayana. Tenang aja, nanti kami yang jelasin, kami yang beresin. Ya, ini ayat selalu saya pakai Bapak Ibu. Makanya kalau ada hutang tenang aja, nanti Allah yang bayar. Pesakit tentang aja, nanti Allah yang sembuhkan. Yang penting kita jalanin porsinya kita sebagai hamba ya Bu. Jalanin porsi kita sebagai hamba, nanti sisanya Allah yang beresin. Kan Allah yang bilang, innal amra kullahu lillah. Seluruh urusanmu di tanganku. Ya, nah kalau udah di tangan Allah ngapain kita beres-beresin? Udah serahin aja. Saya tinggal menjalankan tugas saya saja. Kalau tugas saya ngajar ya ngajar. Tugas saya belajar ya belajar. Tugas saya sebagai hamba ya rendahkan diri di hadapan Allah, rendahkan hati di hadapan manusia. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini mau udah kepentok, masih alasan lulu. Udahlah, berhentilah ya, latihan ya. Bapak Ibu, latihan jangan banyak alasan. Terima saja. Kalau lagi ikhtiar, riadoh, memperbaiki diri, jangan tergesa-gesa. Kalau udah dijelasin, ikutin aja. Oke? Apalagi kalau dijelasinnya pakai ayat Quran. Kalau dijelasinnya pakai logika, silahkan bantahlah. Kalau dijelasin pakai ayat Quran, jangan bantah ya. Wa ma yazhadu bi ayatina illa zalimun. Tidak ada yang membantah ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Udah dikasih ayat Quran, nanyanya sama Ustadz, dikasih ayat Quran, tapi ya, zolim nanti Bu. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu mau rasa. Tidak ada pilihan dalam hidup kecuali menerima saja. Tidak ada pilihan dalam hidup kecuali bersyukur saja. Ya, gitu ya Bu ya. Kita terusin surat Al-Qiyamahnya. Surat 75. Kak Desi Aryani di Bengkulu. Ayat 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25. Ya, sampai 25. 20 sampai 25. 20 artinya ya Ustadz. Ya, boleh. Ya, 20 tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. 21 dan mengabaikan kehidupan akhirat. 22 wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. 23 memandang Tuhannya. 24 dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. 25 mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Terima Oke. kasih Ustaz. Terima kasih Kak Desi Aryani di Bengkulu. Bapak Ibu perhatikan ayat 20 ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Manusia itu Bu, meskipun udah dijelasin pakai Quran, tetap aja lebih banyak yang cinta dunia. Mohon maaf ya, terutama apalagi kalau udah urusan rumah tangga nih Bu. Seorang istri disakiti sama suaminya. Saya tanya ibu, orientasinya mau masuk surga apa gimana? Iya Ustadz, saya pengen masuk surga Ustadz. Ya sudah kalau masuk surga sabar saja, terima saja. Seperti Asia, istrinya Fir'aun. Apa jawaban umum? Jawaban umum ya Bu ya? Jawaban kebanyakan. Tapi kan Ustadz saya juga berhak bahagia. Nah, kalau ngomong berhak bahagia, itu berarti orientasinya dunia apa akhirat? Dunia ya. Makanya Allah bilang, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kebanyakan manusia itu orientasinya dunia Bapak Ibu. Apalagi kalau udah urusan hati ya Ustadz. Saya kan manusia biasa juga punya hak dong untuk bahagia Ustadz. Bu, saya betul-betul menghindari kata-kata hak bahagia. Biasanya nanti jadi sombong, jadi takabur Bu. Ya, saya terserah saja sama Allah lah sudah. Saya ini hamba. Terserah Allah dikasih bahagia. Alhamdulillah. Tidak dikasih bahagia, yakinlah. Akhiratnya insya Allah bahagia. Di dunia kalau nggak bisa bahagia,
minimal akhiratnya bahagia. Ini pilihan ya Bu ya. Kalau bisa dunia baik, akhirat baik, istimewa. Kalau dunianya baik, dunianya tidak baik, minimal akhiratnya harus baik. Ini minimal Bu. Betul nggak? Ya. Meskipun kita berjuang tetap ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke? Kalau nggak dapat dunia baik Bu, minimal di akhiratnya harus baik ya Bu ya. Nanti nanti sampai akhirat nanti kita ada yang namanya ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ya Bu. Ahlul musibah adalah orang-orang yang di dunianya banyak musibah, tapi di akhiratnya hisapnya lebih lebih ringan. Ada di akhirat tuh ahlul afiyah, di dunianya baik terus. Nah, si hisapnya biasanya lebih berat di akhirat Bu, gitu ya. Jadi kalau bisa dapat dunia baik dan akhirat baik, ini istimewa. Silahkan perjuangkan. Tapi kalau hari ini udah kepentok, dunianya tidak baik, minimal akhirat harus tetap baik ya Bu. Jadi jangan orientasi dunia, orientasi akhirat ya. Jangan kayak ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal azilah. Ajilah. Watazarunal akhirah. Cinta dunia mengabaikan akhirat, Bu. Hampir semua begitu ya Bu. Termasuk yang konsultasi saya kemarin. Ya, yang konsultasi kayak kemarin lalu barusan juga WA sama bahasanya tetap aja orientasinya dunia. Tapi kan Ustadz ya sudah. Kalau tapi berarti Ibu orientasinya dunia. Kayak kemarin ada yang nanya kan, Ustadz bagaimana cara memandangnya? Cara memandang ini dunia Bu. Ya Bu, percaya saja sama yang goib yang nggak bisa dipandang, betul nggak? Alladzina yu'minuna bil goib, ya kan? Orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman sama yang goib. Jadi jangan pengen ngelihat. Kalau saya beriman sama yang goib saja. Ya. Macet, udahlah, saya nggak mau tahu penyebab macetnya apa. Tapi saya yakin yang mengizinkan macet adalah Allah. Selesai. Ini hujan nih pagi ini Bu nih. Saya harus berangkat, Qadarullah harus naik motor. Udahlah, jangan mikirin hujannya, resikonya kelihatan nanti kehujanan, nggak usah. Percaya saja Allah yang nurunkan hujan. Allah punya kuasa untuk memberhentikan hujan. Meskipun saya harus naik motor. Jadi nggak usah pusing. Santai saja. Oke? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari ini ada orang-orang beriman yang wajahnya berseri-seri. Kenapa? Pada saat hari kiamat dia berseri-seri, Bu. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena dia tahu janjinya Allah. Dia tahu keriduannya Allah, Bu. Makanya lihat, ada orang yang lagi susah, masalahnya banyak, tapi berseri-seri. Ya, Ibu pernah nggak lihat orang yang bilang, Ibu pernah nggak bilang sama seseorang bilang begini, kok ente mah senang terus ya kayak nggak pernah punya masalah? Pernah nggak Bu ketemu orang kayak gitu? Ya Bu ya. Saya pernah lo lihat, ente tuh kayaknya nggak pernah punya masalah ya hebat aja. Ah, ente nggak tahu, dia bilang gitu Bu. Dia berseri-seri terus, benar nggak? Tapi ada orang yang begitu kena masalah, wajahnya muram ya. Wujuhu yauma idzin ya wujuhu yauma idzin basirah. Ada orang yang jangankan punya masalah, Bu, belum sarapan aja dari mukanya udah ketahuan. Pernah lihat nggak orang kayak gitu? Bener nggak? Jangankan punya masalah, gaji ketunda 15 menit aja udah kelihatan dari mukanya. Ente murah aja, iya gaji belum masuk. Ah, tunggu aja kali, masih tanggal 27, baru jam 9. Biasanya jam 10 baru masuk. Coba bayangin Bu, bener nggak? Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Ini kita belum ngomong kiamat kubro ya Bu ya, belum ngomong nanti semua dunia hancur. Baru ngomong dunia saja. Ya. Ada orang yang hari ini belum sarapan aja udah langsung ketahuan. Coba Nabi Muhammad SAW. Ibu tahu nggak dulu Nabi Muhammad pernah kelaparan berapa hari? Lalu pada akhirnya dia ikat perutnya dengan batu. Yang hebat Bu, pertanyaan saya nih, yang hebat nahan laparnya apa menyembunyikan kesulitannya? Yang hebat. Ya, Bu, nahan lapar insya Allah semua bisa. Tapi menyembunyikan kesulitannya itu belum tentu semua orang bisa. Betul nggak? Kesimpulannya kan kalau Rasulullah kelaparan dia ikat perutnya dengan bantal, dengan apa? Dengan batu. Tapi teman-temannya nggak ada yang tahu, Bu. Sahabatnya nggak ada yang tahu. Berarti kan mukanya sama, semangatnya sama, apa ngomongnya sama, betul nggak Bu? Sampai nggak ketahuan kan? Betul nggak? Itulah yang saya bilang tadi. Banyak orang yang hari ini kita kenal kok kayak nggak punya masalah. Wajahnya biasa saja. Punya duit nggak punya duit, happy terus, kelihatan kayak nggak ada masalah. Makanya orang jadi bilang, pinjem duit dong. Lah dia kagak tahu saya lagi bokeh kan gitu ya Bu ya. Kenapa? Nggak kelihatan dari mukanya. Tapi ada orang yang jangankan punya masalah, belum sarapan aja udah ketahuan dari mukanya Bu. Benar nggak? Oke, gitu ya. Kenapa mereka hari itu muram? Karena dia tahu persis. Tazunnu ayyuf ala biha fakir. Mereka berpikir, waduh udah masalah dah gitu ya Bu ya. Banyak gak orang yang begitu punya masalah langsung muram dan bilang, mampus dah gue nih, mampus dah. Betul Bu? Kenapa dia ngomong mampus coba? Karena dia yakin dia bakal kena urusan yang besar, betul nggak?
Ada yang bilang mati dah gue dah. Waduh, sial dah nih. Ah, sial. Makanya saya nggak mau ngomong gitu ya. Saya nggak mau ngomong begitu terus ya. Pokoknya apapun yang saya hadapi, saya berjuang. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Saya mau muka saya enak terus ya Bu. Makanya saya bilang hidup saya manis terus. Oke? Bapak Ibu kita terusin ya. Di ayat 26. Mama Rafa, tolong baca surat Al-Qiyamah ayat 26, 27, 28, 29, 30. Bismillahirrahmanirrahim. 26 sampai berapa Ustadz? 30. Ayat 26, tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. 27, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? 28, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. 29, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. 30, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Terima Jazakallah kasih. khair Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Mama Rafa. Bapak Ibu, manusia mau sejahat apapun ya, pada saatnya memang pasti akan nyampe ke titik kiamat ya Bu, kiamat sugronya dia, matinya dia. Sudah. Begitu kalla idza balagotit taroki. Begitu nafas ada di kerongkongan. Coba aja deh Bu. Meskipun nih Bu Safera udah nggak ada ya, udah pergi ya. Oke. Bu Safera itu perawat. Di sini ada yang dokter nggak? Ada yang dokter kan? Kalau nyawa sudah di kerongkongan Bu, dokter sekalipun bisa nyembuhin apa enggak? Dokter aja cuma bilang sabar ya, terima saja ya. Betul nggak Bu? Waktu ibu saya meninggal dunia, ya waktu ibu saya sakit 3 hari di HCU, ya di ruang HCU, dokter nggak nyuruh, udahlah, udah sabar aja lah. Karena dokter lihat paling dokter udah merasa umurnya tidak lama. Jadi dokter juga nggak ngotot cari kamar, nggak, udah sabar aja ya. Ngomongnya gitu Bu. Ya, makanya dikatakan wakilaman rok, siapa yang bisa menyembuhkan ya. Ini bacanya wakilaman rok ya, ada nun ketemu rok. Tapi ini harus berhenti ya Bu, namanya saktah. Saktah berhenti sejenak tapi nggak boleh ngambil napas. Wakilaman rok ya, nggak boleh berhenti ngambil napas ya. Ini namanya saktah. Inilah gorib, tajwid-tajwid yang aneh yang nggak banyak Bu ya, nggak banyak ya. Surat Al-Kahfi ayat 1 ayat 2 kalau disambung tuh pakai saktah tuh Bu ya. Pakai saktah, pakai berhenti. Jadi kalau napas sudah di kerongkongan dijamin nggak ada yang bisa nolong. Kalau bisnis udah bangkrut nggak ada yang bisa nolong. Udahlah tobat aja ke Allah ya. Makanya orang-orang yang hari ini begitu kena masalah mereka langsung bilang wazonna annahul firaq. Mereka langsung bilang udahlah mungkin ini selesailah urusan bisnis saya. Betul lah Bu? Ya. Selesailah urusan dagang saya. Wazonna annahul firaq. Ini kalau bukan ngomongin kiamat, bukan ngomongin mati, ngomongin bisnis di dunia, ngomongin urusan dunia. Wal taffatis saku bisak. Coba bayangkan. Kalau mati Bu, Ibu ada lihat. Kalau Ibu lagi sehat begini, coba berdiri nanti ya Bu. Coba tempelin kakinya. Betisnya bisa nempel apa enggak? Saya jamin nggak bisa nempel. Betul lah. Coba praktekin lah. Ya kan? Betis bisa nempel nggak? Betis ya. Bukan dengkul ya. Dengkul bisa nempel, betis nggak bisa nempel. Tapi kalau orang meninggal, salah satu ciri-cirinya adalah wal taffatis saku bisak. Ibu lihat aja, kalau betisnya sudah mulai nempel, berarti sudah dekat sama sakaratul mautnya. Coba aja berdiri. Nanti berdiri, ya Ibu tempelin kakinya. Betis tuh nggak mungkin nempel, Bu. Ya, ada jarak, ya. Tapi orang meninggal dunia bertaut betis kiri dan betis kanan. Nah, hari itu berarti sudah siap-siap ya, Bu. Jadi kalau Ibu ngelihat ada orang yang tergeletak, pegang kakinya. Kalau kakinya betisnya sudah mulai nempel, nah, sudahlah, sudah dekat itu. Tanda-tanda dari Allah bahwa ila rabbika yauma idzinil masak. Hari itu sudah mulai dekat untuk kembali ke Allah, kembali ke ya Bu. Jadi kalau lagi sehat pun kadang-kadang saya suka iseng. Lagi sehat berdiri tempelin, oh masih masih belum nempel Bu. Berarti masih lama. Gitu ya Bu ya. Tapi ini buat apa, buat menyadarkan diri aja ya. Itu ya. Tapi kalau udah tergeletak kakinya terpaut ya berarti sudah dekat. Oke. Ibu Riri Riani diterusin ya Bu. Di surat surat Al-Qiyamah ayat 31, 32, 33, 34, 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat
Al-Qiyamah ayat 31. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Iya. Ayat 32, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Ayat 33, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Ayat 34, celakalah kamu, maka celakalah. Menarik. Ayat 35, sekali lagi celakalah kamu manusia, maka celakalah. Oke, Bu Ririani jangan dimatiin dulu, Bu. Tadi kita bahas tentang betis bertaut ya Bu ya. Lalu kata Allah, karena di ayat 31, fala soddaqa wala sholla. Karena dulunya dia tidak mau membenarkan dan tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan sholat ya Bu ya. Berarti kesimpulannya, kalau ada orang meninggal dunia, betisnya bertaut, ini meninggalnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ayo, Belum belum paham. belum paham Ustadz saya. Nah, Husnul khotimah mungkin. kalau husnul khotimah nggak mungkin dia menentang tidak membenarkan Quran kan? Ya. Oh iya iya iya. Iya, jadi Berarti mohon maaf ya Bu, kalau yang Ibu udah dapat tanda wal taffatis saku bisak dan Ibu ngelihat orang yang kayak gitu udah ya, diam aja mulutnya ya. Jangan dihukumi wah ini suul khotimah nih orang nih karena dulunya dia tidak membenarkan Quran. Ya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dulunya dia sering mendustakan. Summa dzahaba ila ahlihi yatamatto. Ya, ada nggak manusia Bu yang kalau udah sombong belagu dia balik lagi ke keluarganya happy-happy aja karena keluarganya semuanya begitu. Ya Bu ya. Dan hati-hati ya, salah satu orang yang masuk neraka, kalau ibu baca surat Al-Insyikok tuh ya, ayat 11, 12, 13, 14 ya. Fa'amman utiya kitabahu wara'a zuhri, fasaufa yad'u suburo, wa yasla sa'iro, innahu kana fi ahlihi masruro. Orang-orang yang terima kitab dari belakang, itu dulunya di keluarganya hidup senang-senang terus, Bu. Pengennya senang-senang terus. Jadi ini salah satu ciri kematian yang tidak baik ya, Bu ya. Kalau betis bertaut kiri dan kanan, berarti kesimpulannya kematiannya tidak baik, Bu. Kenapa? Karena fala soddaqa wala sholat. Karena dulu dia tidak mau membenarkan Quran dan tidak mau melaksanakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Justru dia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Ya, Bu ya. Summa dzahaba ila ahlihi yatamatto. Lalu dia berkumpul sama temennya, sama keluarganya. Maunya happy-happy aja, Bu, hidupnya. Mohon maaf ya, Bu. Jangan hidup pengennya happy-happy terus. Justru ciri-ciri orang yang akan masuk surga salah satunya adalah diuji dengan kesulitan ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ditimpa kemelaratan, kesengsaraan dan penderitaan dan guncangan. Jadi kalau hari ini ada masalah justru harusnya berpikir, wah berarti saya lagi dihalau menuju surga ya Bu. Lagi digiring menuju surga. Jangan prasangka buruk kalau lagi punya kesulitan ya Bu. Ya. Jangan prasangka buruk kalau lagi susah ya. Makanya Allah bilang apa? Aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Orang-orang yang kayak gini berarti orang-orang yang celaka. Tapi yang berhak ngomong celaka Allah aja ya. Ibu Riri kalau udah tahu besok-besok jangan bilang nih jenazah celaka nih orang nih. Jangan Bu ya. Jangan. Kita nggak punya hak ngomong begitu ya. Biar Allah saja ya yang menghukumi. Ibu kalau melihat tanda-tanda diam aja. Diam saja. Ya dijaga mulutnya, dijaga perasaannya. Tadi yang saya baca surat Al-Insyikok. Surat 84. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu jangan ngomong aula laka fa'aula. Jangan ya, itu Allah aja yang ngomong ya. Oke, clear ya. Tuh. Kita tutup di surat 36, surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Boleh Ibu Lilik El-Feki Al-Firdaus Surabaya. Silakan. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ay yutsraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatam mim mani yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu dia menciptakan dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa.
Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadiri ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah itu kuasa pula menghidupkan orang yang mati? Ya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili di Surabaya. Bapak Ibu, ini ayat yang menurut saya juga harus diwaspadai ya, Bapak Ibu. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah Bapak Ibu akan dibiarkan santai-santai tanpa pertanggungjawaban? Ya, hari ini yang punya duit punya akan dipertanggungjawabkan, yang hari ini punya mobil akan bertanggung jawab juga, yang hari ini punya suami juga bertanggung jawab ya Bu ya. Istri akan mempertanggungjawaban, udah mempertanggungjawabkan bahwa dia diamanahi seorang suami. Tukang Nuga apa mangku anak. Jangan happy doang punya anak Kang Nuga ya. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Jangan pikir nggak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anaknya nanti. Ya Bu, jadi waspada ya. Makanya karena kita akan bertanggung jawab, maka kita dalam berbuat, dalam ngomong, dalam mikir semuanya harus waspada terus ya Bu. Waspada terus ya. Jangan salah ngomong, jangan salah bertindak, jangan salah mikir. Sesakit apapun jangan sampai salah bertindak. Senyeri apapun, dihina sesakit apapun, disakiti, dikhianati. Kemarin ada yang tulis, Ustadz saya dikhianati suami saya. Dikhianati sesakit apapun, tetap ya. Jangan sampai masuk ke pertanggungjawaban yang nggak enak. Setuju ya? Makanya itu yang bahasa saya tadi, Bu. Kalau sudah dunianya nggak enak, jangan sampai akhiratnya nggak enak juga. Ya. Alam yakunut fatam mimmani yumna. Makanya Allah mengingatkan kita. Sehebat-hebatnya kita sekarang, dulunya dari air mani yang hina. Ya. Yang disemprotkan lalu ditempelkan, melekat ya. Summakana alakotan. Fakholako fasawwa. Ya, menjadi alakoh, menjadi segumpal daging. Dulu, Bu. Ya Allah, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya. Dulu kita nempel di rahim ibu. Tuh kalau ibunya kesel, tonjok aja perutnya. Rontok apa nggak tuh kira-kira? Betul nggak Bu? Berarti kan kita nggak punya daya dan upaya ya, cuma nempel doang. Sekarang udah jadi hebat, udah jadi direktur, udah jadi orang hebat, ada yang jadi ustadz, sombongnya setengah mati. Ya, nggak boleh gitu ya Bu. Kalau kata Bang Mandra, sombong amat ya gitu ya, jangan ya. Nggak boleh gitu ya. Karena kita cuma dari setetes mani yang hina, lalu melekat tidak ada kekuatan apa-apa. Faja'ala minhu zaujaini dzakara wal unsa. Lalu Allah ciptakan jadi laki-laki dan perempuan. Makanya Allah bilang begini di penutupnya, ini menarik sekali. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah itu kekuasaan yang dimiliki oleh zat yang maha menciptakan dan mematikan, yang maha menghidupkan dan mematikan. Indra mau seustad apapun, sehapal apapun Qur'annya, tetap saya nggak punya kuasa ya Bu. Makanya saya nggak pernah bilang saya berjuang untuk tidak merasa berkuasa, meskipun sama anak saya sendiri. Banyak orang tua hari ini merasa berkuasa loh Bu sama anaknya. Kamu itu sekolahnya ayah yang bayarin, nurut aja sama ayah. Kalau nggak nurut, ayah nggak bayarin sekolahnya. Ya, merasa berkuasa. Jadi, eh, Bapak Ibu, kalaupun hari ini ada kekuasaan, tetap kekuasaan itu sebetulnya milik Allah. Kalaupun hari ini kita dikasih kelebihan, kelebihan itu adalah sedikit karunia dari Allah. Oleh karena itu jangan sombong ya Bu. Bapak Ibu semua jangan sombong karena kita semua berasal dari air mani yang hina. Jangan sampai hari ini kita terbelalak matanya begitu kepentok. Mulai dari sekarang dipersiapkan dari sekarang ya, dari awal. Yang mau bisnis dipersiapkan dari awal. Yang mau rumah tangga dipersiapkan dari awal. Yang mau mati ya persiapkan juga dari awal ya. Siapa yang mau mati? Ya semua Bu ya, semua mau mati kan. Siapa yang nggak mati di sini? Bahkan putrinya Kang Nuga yang masih kecil pun bakalan mati. Mau nggak mau sudah harus kita siapkan dari sekarang ya Bu ya. Bekal mau matinya. Jangan sampai terbelalak setelah mati. Nyesal kemudian tidak ada gunanya. Lebih baik persiapan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kang Nuga. Mangga silakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz Indra atas Ya. kesempatannya pagi ini, Insya Allah ya. Jadi salah satu yang mahal itu kontrol ya Ustaz ya, salah Ya. satunya. Insya Allah. Jadi semoga dengan kita ikut kajian pagi hari ini, kontrol kita terhadap diri kita gitu ya, terhadap apa-apa yang hari ini mungkin ada di hadapan kita, sikap kita selalu berdasarkan Quran ya, cara mikirnya, cara berbicaranya, cara bertindaknya ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Insya Allah kajian pagi ini sangat memberikan kita banyak sekali peringatan, jangan sombong, supaya kita terus mawas diri, insya Allah
ilmu-ilmu pagi hari ini harusnya bisa sangat-sangat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Izin Ustadz sebagai penutup barangkali mohon izin untuk bisa memberikan closing statement atau pesan dan nasihat-nasihat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir pagi hari ini, Ustadz. Siap. Jadi Bapak Ibu, kita itu akan sampai ke satu titik ya. Sebuah kepastian akan nyampe ke satu titik. Oleh karena itu, sebelum nyampe ke titik tersebut, persiapkan diri saja. Persiapkan dirinya, persiapkan ilmunya, supaya begitu nyampe ke satu titik, kita tidak kaget, tidak terbelalak. Tapi kita sudah prepare, ya Bu ya, sudah prepare. Apapun itu, bisnis kalau harus selesai, selesai harus husnul khotimah. Rumah tangga kalau harus selesai, selesailah dengan husnul khotimah. Ya, kalaupun harus bercerai, bercerailah dengan baik. Karena kata Allah apa? Di surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Kalaupun harus bercerai, tetap jangan lupakan kebaikan sesamamu. Ya. Artinya, sebelum kita kiamat, kiamat harus husnul khotimah. Kiamat sugro harus husnul khotimah. Bisnis harus selesai, harus husnul khotimah. Dan husnul khotimah nggak bisa dadakan ya Bu. Harus dipersiapkan dari awal. Bisnis kalau mau sukses meskipun harus selesai husnul khotimah harus dengan dipersiapkan dari awal ya, jangan sampai nanti nyeselnya belakangan, terbelalak matanya baru melotot dan baru sadar Ustadz tahu gini dari dulu saya belajar ya, ya udah lewat sekarang mah udah nggak, menyesal tidak ada gunanya ya. Jadi prinsipnya sederhananya prinsipnya ya, persiapkan segalanya husnul khotimah, kematiannya husnul khotimah, bisnisnya kalau berhenti harus husnul khotimah, rumah tangga kalau selesai harus husnul khotimah, ya Bu ya. Semuanya harus husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehingga kita bisa mempersiapkan diri menghadapi sesuatu titik yang pasti, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz Indra dan Baik. jazakumullah sanal jaza Bapak Ibu semua. Insya Allah dalam rangka meningkatkan kontrol kita terhadap diri salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Insya Allah kita akhir pekan ini juga akan akan coba memberikan kelas bagaimana kita bisa memaksimalkan cara dan menemukan makna di sepertiga malam yang menyelamatkan bersama Ustazah Aini dan Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah bukan lagi yang lagi butuh banget harus daftar, tapi insya Allah kita harus banget buat daftar kelas ini ya. Jadi insya Allah kita sama-sama luangkan waktu. Mohon izin Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga belum pernah merekomendasikan ini ya terhadap kelas eksklusif gitu ya, biasanya pilihan. Tapi insya Allah di kesempatan pagi ini, yuk kita sempatkan, kita sisihkan waktu untuk belajar akhir pekan ini. Hari Sabtu pagi bersama dengan Ustazah Aini dan hari Ahad malam bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah malam hari sekitar jam setengah 8 atau jam 8 kurang sampai jam 9 atau setengah 10. Dan malamnya kita bisa langsung praktek terkait apa-apa yang kita dapatkan dari materi ini. Jadi insya Allah sayang sekali kalau untuk dilewatkan. Jadi mangga daftar sekarang. Ini insya Allah harusnya bisa meningkatkan kontrol diri, bisa membuat kita jadi lebih mawas diri. Ya, jadi dalam materi atau dalam kelas ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dalam sholat tahajud yang mana insya Allah bisa berdampak pada keberkahan kehidupan kita ya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, di bulan Desember juga akan ada kelas premium bersama dengan Dr. Gus Hafianza dan Teh Garlica Maulidia dengan tema Sehat Jiwa Raga ya, SJR kita sebutnya. Jadi insya Allah kita prakteknya bekam sunnah dan soul recovery. Jadi silakan yang lagi butuh banget kelas ini silakan daftar karena bisa dipraktekkan untuk orang-orang di sekitar kita nanti insya Allah. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus. Semoga hari ini jadi hari yang bisa kita maksimalkan memberikan manfaat untuk sebanyak mungkin orang ya. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda, sehat-sehat semua. Sehat-sehat Sehat-sehat semua. Allah